Ada beberapa alasan kalian itu harus melakukan pembayaran pinjol. Karena kalau misalkan kalian itu galbay, bisa berbahaya banget untuk kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi atau memberikan paparan kepada kalian. Ada kalanya kalian itu wajib melakukan pembayaran pinjol karena bisa berdampak berbahaya banget untuk kalian ke depannya. Dan ini pernah saya alami juga. Memang kejadian ini sudah agak lama dan di sini juga banyak sekali kasus-kasusnya mereka itu menyesal karena pernah melakukan galbay pinjol. Bukan galbay sebenarnya, mereka hanya telat bayar melakukan pinjol dan akhirnya dia mendapatkan dampak yang luar biasa hanya karena hutang pinjol yang tidak seberapa. Dan di sini saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semuanya agar kalian itu tidak menyesal ketika melakukan galbay ya. Jadi ada kalanya juga kita itu akan menyesal ketika kita melakukan galbay kalau kalian membutuhkan pinjaman dan yang lain sebagainya untuk kedepannya seperti itu. Oke, di sini langsung aja masuk ke videonya teman-teman semuanya. Yang pertama, kalian itu bakal menyesal kalau kalian galbay atau kalian itu telat bayar di aplikasi pinjol kalau kedepannya kalian itu ingin punya usaha, ingin punya bisnis, ingin punya sesuatu yang hebat dalam usaha ataupun bisnis kalian menggunakan pinjaman perbankan. Contoh, kalau kata saya ini ya, ini sih saya juga beropini karena ini adalah anak muda yang usianya masih di bawah 30 tahun atau 40 tahun ke bawah. Itu kemungkinan besar ada planning, ada tujuan yang ingin kita capai. Pengen jadi orang sukses, pengen punya usaha sendiri, usahanya pengen maju. Namun terkadang kita itu ketika mau usaha itu kita tidak punya modal. Nah, solusinya adalah kita itu sering banget yang namanya minjem ke bank atau kita itu ada yang namanya sekarang itu KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, ketika kalian itu pernah galbay di pinjol atau kalian itu pernah telat bayar di pinjol, itu kita sudah dipastikan tidak bakal dapat pinjaman dari perbankan. Ini berdasarkan pengalaman saya juga pernah, tapi alhamdulillah saya itu udah bersih, lalu kemudian sekarang sudah aman dari perbankannya. Dan ada beberapa teman-teman saya juga yang pengen dia itu usaha, pengen dia itu ngerintis bisnisnya karena nggak punya modal mau minjem ke bank, ditolak gara-gara pernah telat bayar. Nah, dalam hal telat bayar ini, dalam kasus pinjaman itu ada 5 kredit skor, yang ada skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, sampai skor 5. Kalau misalkan kredit skor kalian itu cuman nyampe kredit skor 2, itu aman ya. Artinya kalian itu pernah telat galbay atau telat bayarnya di rate waktu 1 sampai 90 hari, itu kemungkinan masih agak aman. Tapi kalau sudah masuk ke skor 3, kalian itu pernah telat bayar mencapai 90 hari sampai 120 hari, itu kalian juga bisa masuk namanya jelek dan itu berkemungkinan besar kalian kedepannya tidak bakal dapetin pinjaman dari bank. Bang, kok pinjaman di bank kok dikhawatirkan? Pinjaman ke bank kan ini nggak penting-penting banget lah. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Tetapi kedepannya saya yakin di dalam diri anak muda ya, khususnya yang di bawah 40 tahun, kalian pasti punya pikiran untuk mulai usaha, untuk mulai bisnis. Terus kemudian dalam hal usaha ataupun berbisnis kita perlu yang namanya modal. Pertanyaannya, apakah kalian punya modal? Memang harapan dan keinginan kita itu sudah punya modal sendiri, tidak perlu meminjam lagi ke bank ataupun ke pihak perbankan. Tetapi pada kenyataannya toh sekarang aja kita itu sulit gitu loh. Kalau kita mau usaha kita nggak punya modal, salah satu-satunya adalah kita minjam ke bank untuk dapetin modal. Setelah itu kita terjun usaha, terjun bisnis. Nah, ini mungkin berbahaya untuk usia yang 40 tahun ke bawah ya. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas mungkin sudah bau tanah. Nggak bercanda teman-teman semuanya. Mungkin kalau orang yang sudah 40 tahun ke atas, mereka berpikirnya ya sudah toh nanti kedepannya kita juga ya sudahlah, udah nggak usah usaha, yang penting ikhtiar aja gitu kan, usaha apa adanya, nggak perlu pakai modal dan yang lain sebagainya. Tapi bagi saya yang usianya masih di bawah 30 tahun, saya pasti punya planning bisnis ini dengan modalnya segini. Sedangkan saya sendiri nggak punya modal, makanya saya ambil perbankan. Seperti itu kan. Karena kita pengen
banget yang namanya ekonomi itu segera berputar gitu kan. Yang dulunya di bawah segera kita pengen ke atas. Kalau pengen cepet ke atas ya kita harus punya usaha. Kalau punya usaha harus punya modal. Kalau nggak punya modal ya kita bisa minjem. Dan kalau misalkan minjemnya kita itu nggak bisa, ya gimana kita bisa memutarbalikkan ekonomi? Emangnya kalian mau selalu di bawah terus ekonominya? Kan nggak mungkin bos, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini saya katakan berbahaya untuk kalangan anak muda atau generasi milenial di bawah 40 tahun lah ya saya katakan. Ketika kalian itu belum punya rumah, kalian mungkin berpikir bisa nabung sedikit demi sedikit. Tapi yang jadi pertanyaannya, sampai kapan kita nabung sehari 1 juta untuk bisa membuat rumah? Atau sehari 1 juta, cepet banget ya. Sebulan 1 juta, sebulan 1 juta. Kapan kita bisa bikin rumahnya? Akhirnya kita melakukan KPR. Mungkin untuk di daerah kampung sedikit banget yang melakukan KPR, tapi di daerah perkotaan itu sudah sangat umum sekali. Bahkan bisa dikatakan 80% perumahan di kota itu menggunakan sistem KPR. Kalau kita itu di kredit skornya jelek, kita tidak bakal di ACC. Bisa aja kita di ACC dengan cara menyuap. Nah, ini kan berbahaya juga, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, kalian itu berpikir pengen punya kendaraan motor ataupun mobil untuk usaha ataupun untuk bisnis ataupun untuk yang lainnya, kalian juga bisa tertolak gara-gara kalian itu dulunya pernah galbay di pinjol atau kalian itu pernah telat bayar di pinjol, teman-teman semuanya. Nah, ini beberapa alasan yang kalian itu wajib dibayarkan ketika kalian itu punya pinjol. Kalau kalian itu punya keinginan 3 hal tadi yang saya sebutkan, seperti itu teman-teman semuanya. Dan kemudian kalau misal, pokoknya kalau kalian ingin kedepannya ini ingin berurusan dengan pihak perbankan, ingin melakukan kredit di perbankan dan yang lain sebagainya di perbankan, alangkah baiknya kalian itu dilunasi pinjolnya dan juga jangan sampai telat bayar. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan ini bukan menjadi sebuah ancamannya dalam tanda kutip. Saya sendiri bukan mengancam teman-teman semuanya, ayo kamu harus bayar pinjol. Enggak. Tetapi di sini kita ayolah coba kita berpikir lebih jauh. Kita juga ingin merubah ekonomi kita. Kita tidak mau ekonominya selalu di bawah, ingin roda itu berputar. Roda itu kita di atas, jangan di bawah terus gitu loh kan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan saya selalu berdoa dan berharap juga kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya agar kita bisa membayar pinjol dan kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi kita sekarang ini teman-teman semuanya ya. Sekali lagi disclaimer, saya bukan menakut-nakuti teman-teman semuanya untuk melakukan gali lubang tutup lubang, bukan. Saya tidak merekomendasikan bahkan untuk gali lubang tutup lubang, tapi justru memberikan semangat untuk generasi milenial, generasi yang masih muda, generasi yang masih punya harapan, generasi yang masih punya keinginan. Ayo semangat kerjanya, jangan sia-siakan waktu muda kita untuk sekedar hal-hal yang tidak produktif, tidak menghasilkan ataupun hal-hal yang bisa membuat kita menyesal di kemudian hari, teman-teman semuanya. Ayo semangat untuk kerja dan yang lain sebagainya, oke? Jadi untuk teman-teman semuanya saya harap bisa dipahami ya, bukan menakut-nakuti tapi memotivasi generasi muda agar lebih semangat lagi dalam mencari cuan, agar bisa nutupin pinjol, agar kedepannya bisa mulai bisnis, mulai usaha dan memutarbalikkan ekonominya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan bisa menjadi semangat juga buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau sharing bareng sama saya, boleh silahkan DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.